Kesultanan Sumbawa. Bagian 3. Menghadapi dominasi Belanda. Kesultanan Sumbawa mulai menghadapi tekanan dari VOC yang telah menguasai perairan di Nusantara bagian timur. Kuatnya pengaruh VOC di perairan timur Nusantara bukan hanya secara militer, tetapi mereka telah berhasil mengendalikan perdagangan. Saat itu, target VOC adalah melakukan monopoli perdagangan di seluruh kawasan, termasuk Kesultanan Sumbawa. Pendekatan yang dilakukan VOC adalah dengan cara diplomasi. Mereka berupaya keras membujuk Sultan Muhammad Kaharudin agar tunduk kepada VOC melalui sumpah kesetiaan, hal yang ditolak mentah-mentah oleh Sultan Muhammad Kaharudin. Hingga bertahun-tahun berikutnya, VOC tidak melancarkan aksi militer atas Sumbawa karena konflik peperangan di Jawa yang berujung pecahnya Mataram banyak menyedot sumber daya mereka. Tahun 1759, Sultan Muhammad Kaharudin tutup usia. Kepemimpinan Sumbawa dilanjutkan oleh permaisurinya karena Sultan Muhammad Kaharudin tidak memiliki putra. Bergelar Sultanah Siti Aisyah, permaisuri almarhum Sultan Muhammad Kaharudin menjadi perempuan pertama yang memimpin Sumbawa. Beliau naik tahta berdasarkan keputusan musyawarah Pangantong Lima Olas beserta petinggi istana lainnya. Kepemimpinan Sultanah Siti Aisyah tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Terlalu sering terjadi konflik dengan para menteri dan pejabat tinggi istana. Hingga akhirnya, tidak sampai 2 tahun masa kepemimpinannya, Sultanah diturunkan dari posisi tertinggi Sumbawa. Setelah tidak lama memimpin Sumbawa, Sultanah Siti Aisyah memilih pergi ke Bima hingga akhir hayatnya. Tahta Sumbawa dilanjutkan oleh Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin. Konflik dengan petinggi istana terus berlanjut dan hal ini membuat Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin memilih meninggalkan Sumbawa dan pergi ke Bima. Pangantong Lima Olas kemudian menunjuk Gusti Mesir Abdurrahman Pangeran Anom yang merupakan cucu dari Sultan Jalaluddin sebagai penerus tahta Sumbawa dengan gelar Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II. Pada masa inilah Kesultanan Sumbawa melakukan beberapa kajian ulang terhadap undang-undang negara. Tahun 1765, Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II wafat. Penggantinya yaitu Sultan Mahmud ketika itu masih berusia 9 tahun. Mengingat usia Sultan yang masih terlalu belia, maka Pangantong Lima Olas sepakat menunjuk Datu Taliwang Dewa Mepaconga Mustafa sebagai pemegang pemerintahan sementara. Naiknya Dewa Mepaconga Mustafa sebagai Riwa Batang atau wakil sultan dalam pemerintahan ternyata tidak bisa diterima oleh Datu Jereweh. Datu Jereweh kemudian pergi ke berbagai negeri di Sumbawa bagian timur untuk mendapatkan dukungan. Setelah mendapatkan dukungan para pemimpin dari wilayah Sumbawa bagian timur, Datu Jereweh menemui wakil gubernur VOC di Makassar, Cornelis Senclar. Pertemuan Datu Jereweh beserta para pemimpin di Sumbawa Timur dengan Cornelis Senclar menghasilkan keputusan kontrak politik untuk membatalkan pengangkatan Dewa Mepaconga Mustafa. Mengetahui adanya kontrak politik dengan VOC, maka Dewa Mepaconga segera meminta pendapat Pangantong Lima Olas. Hasilnya, Dewa Mepaconga mengirimkan Lalu Marangang Datu Busing ke Makassar menemui Cornelis Senclar. Dalam pembicaraan dengan Cornelis Senclar, Lalu Malarangang menyampaikan keberatan dari Sumbawa perihal campur tangan VOC dalam urusan internal kesultanan. Cornelis Senclar akhirnya memenuhi tuntutan Sumbawa dan membatalkan kontrak politik sebelumnya. Datu Jereweh sendiri berhasil dipaksa menandatangani pembatalan kontrak politik yang dilakukannya. Datu Mepaconga memerintah Sumbawa selama 10 tahun lamanya. Tahun 1775, Datu Mepaconga mengundurkan diri dan kembali ke Taliwang karena kesehatannya menurun.
Tahun 1776, Datu Mepaconga wafat setahun kemudian dan dimakamkan di Taliwang. Riwa Batang Sumbawa dipegang oleh Datu Lalu Komak setelah Datu Mepaconga mengundurkan diri. Sedangkan Sultan Mahmud tidak sempat menduduki tahta karena wafat. Tahun 1777, tahta Sumbawa dilanjutkan oleh Sultan Harun Rasyid II. Pengangkatan Sultan Harun Rasyid II ini merupakan hasil pemufakatan Pangantong Lima Olas dengan Datu Pusing Lalu Komak. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.